warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cipaing 1 Bapak Zainal Arifin MPD, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Luki Febrianto dari SMPIT Mukuro, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta bidang studi SDN Cipaing 1. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa disatukan oleh Allah dalam tempat yang penuh dengan barokah ini, dalam kegiatan yang semoga dapat membawa kebaikan, perubahan terutama untuk murid-murid kita dan cara kita dalam mendidik dan dalam mengajarkan anak-anak kita. Dan semoga harapan dan keinginan yang dicita-citakan oleh kita dan murid-murid kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa beristiqomah di jalannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Luki dan teman-teman atas kehadirannya di tempat ini memenuhi undangan kami. Dan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ini sudah jam hilang Pak sebetulnya ya untuk yang pagi, tapi alhamdulillah saya sangat bahagia didampingi oleh rekan-rekan semua. Ini hampir 80% Pak. Memang guru kita ada 28 ya, dengan penjaga dan kepala sekolah 26 guru, 25 guru, 1 kepala sekolah, 2 penjaga. Kebetulan ada 3 yang tidak hadir karena ada berbagai keperluan. Nah, ini yang memang kami yang seisi gitu. Ya, alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kumpulnya kita di sini seperti yang sudah saya sampaikan lewat WA adalah kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa visi merupakan harapan, keinginan, cita-cita kita terhadap murid-murid kita di masa mendatang. Pasti kita mengajar ada yang kita dambakan. Tidak hanya seperti air yang mengalir ya, tapi kita punya tujuan. Oh, anak kita ingin seperti ini, ingin seperti itu. Kalau kita tidak ada tujuan, sepertinya mengajarnya seperti mengambang gitu ya, Pak ya, tidak ada arah. Tapi dengan adanya visi ini, kita jadi fokus. Oh, kita mau ini gitu. Dan kita juga memerlukan prakarsa, yaitu langkah-langkah nyata dalam mewujudkan visi. Kalau tidak ada prakarsa itu seperti angan-angan ya, malah dilarang. Kalau visi hanya menjadi sebuah angan-angan, tidak ada upaya, itu malah sesuatu yang dilarang dalam agama kita yang berpanjang angan-angan. Tapi bagaimana visi ini memang benar-benar muncul. Ya, saya bersyukur sekali. Ini pertama kalinya Pak, walaupun saya ada di tim TPK, tapi kita juga terbiasa ya setiap tahun bikin kurikulum ya Pak. Yusuf kemarin kita tambahin yang visi kita ditambah dengan apa? Ada ingat nggak? Ditambah dengan berbudaya. Nah, sebelumnya kita tidak, tapi kita ambil dari P5 berkebinekaan global. Kemarin visinya ditambahkan dengan berbudaya. Yang tadinya mewujudkan murid yang mandiri, cerdas, terus berakhlak karimah, berprestasi. Nah, ada 4 komponen, sekarang ditambahkan 5 berbudaya. Sebetulnya kalau menurut saya sih Pak, visi yang sudah ada di sekolah itu sudah sangat mewakili ya dari profil pelajar Pancasila. Tapi ini ada tuntutan yang lebih gitu. Kenapa? Karena fokus kita tuh sekarang seperti yang kata Pak Menteri, dunia pendidikan itu murid. Nah, jadi 3-tiganya itu murid. Artinya seluruh aktivitas yang kita lakukan fokusnya, tujuannya adalah murid kita. Ya mungkin yang tadinya mungkin ada pemikiran yang kurang tepat, diusahain bagus sudah, dicoba sudah, tapi ternyata hasilnya belum memuaskan. Oh, udahlah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita berupaya terus gitu. Apa iya ini nggak bisa, sampai kemana sih gitu kemampuannya gitu. Kita terus terpacu untuk membina murid-murid kita, mengajarkan murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, dalam perumusan visi dan prakarsa perubahan sekolah dimulai dari selebaran yang saya berikan ya, mengenai harapan
izin berdiri, Bapak, Ibu, mohon maaf ya, yang sudah disampaikan. Ada yang belum dapat kira-kira? Oh, belum tadi. Ada udah? Ya, oke. Udah keren. Ya baik, kita punya waktu 40 menit ya, tidak lebih dari jam 3 insya Allah. 1 jam, tadi kita mulai dari jam 2, jam 3 kita selesai untuk merumuskan cita-cita atau visi kita terhadap murid-murid kita di masa mendatang. Nah, apakah ini akan nanti kita gunakan untuk merubah visi yang sudah ada? Silakan, tidak pun tidak apa-apa ya. Untuk sementara kita belajar. Nah, saya sengaja mengundang seluruh Bapak Ibu. Semoga ini menjadi pengalaman untuk kita semua. Oh, begini ya cara menyusun visi sekolah itu. Selama ini kan kita lebih kepada menikmati hasilnya ya. Bahkan mungkin kadang lupa juga apa visi sekolah kita gitu. Nah, sekarang waktunya kita merumuskan. Kalau merumuskan biasanya lebih ingat. Karena kalau kita yang bikin sendiri, hafal biasanya Pak gitu. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Rini. Di berikutnya, slide berikutnya. Nah, di sini ada cita-cita untuk murid. Inilah visi kita. Apa sih yang kita harapkan dari murid-murid kita di masa mendatang? Jadi apa sih mereka gitu? Apakah semuanya jadi dokter gitu? Apakah semuanya insinyur? Apakah semuanya hafid, ulama dan lain-lain gitu? Pasti kan kita punya impian-impian terhadap murid-murid kita. Ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa nih? Kira-kira Bapak Ibu? Terampil, coba kita kuririn. Langsung aja, terampil, cerdas, ayo apa lagi? Apa? Kreatif, terampil, cerdas, kreatif. Ada lagi? Berakhlak mulia, berprestasi tuh. Nih ngomong-ngomong masalah prestasi jangan gocahin doang ya. Kita juga nih ya. Soalnya kasihan kalau PPKS giliran prestasi murid banyak, giliran prestasi guru belum kelihatan gitu. Ya, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, apa lagi? Berprestasi, ada lagi? Harapan kita nih murid-murid kita seperti apa? Ada lagi nggak? Mengacu ke P5 dan Merdeka Belajar. Nah. Apa? Wajib. Jangan mimpi, ini gue lagi mimpi. Emang lagi mimpi ya. Emang lagi mimpi ya. Kita memang bercita-cita, berharap besar. Tadi yang saya sampaikan ketika wawancara, kejayaan murid kita adalah kebahagiaan kita di masa tua. Keterpurukan mereka nanti adalah keterpurukan kita di masa tua. Karena ketika kita 70 tahun, mereka grace-nya 40 tahun gitu. Kalau mereka lemah, hancur, tidak seperti kita harapkan, nah sedih banget masa tua kita gitu. Ya baik, ada udah itu cukup. Terampil, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, boleh. Dan berakhlak mulia. Udah. Cukup. Pintar berdiri. Tulis kita ketik itu berdiri. Ya. Ini cita-cita kan, harapan. Apa? Berkarakter, berkarakter. Apalagi Pak Adam? Berbudi luhur, bahasanya nih budaya banget. Berbudi luhur. Oke, lanjut. Yang kedua ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu apa? Sumber belajar. Boleh kita tulis. Murid adalah sumber belajar. Ada lagi? Aset katanya. Wah, tulis muridin aset. Aset. Berarti harus jaga baik-baik ya. Jangan sampai rusak, jangan sampai kurang. Apa lagi? Sayap sebelah kiri. Insan kamil, boleh. Insan kamil. Apa tuh artinya tuh? Insan manusia kamil sempurna ya, paripurna. Apa ya? Kalau mewakilkannya itu lebih maju. Wih, keren. Insan kamil. Jadi ingat diskusi waktu kuliah ya. Udah lama nih ya kayak gini ya. Oke, insan kamil ada lagi. Sumber belajar insan kamil. Boleh ditambahin dulu nih. Tujuan
Pokoknya kita murid kita. Atau apa lagi? Murid itu inspirasi itu? Oh, inspirasi katanya. Bener kan kita suka ini ya Bu. Murid, masya Allah. Tidak seperti kita bayangkan. Kadang pintaran murid. Nah, ya baik. Berarti sudah cukup ya. Murid itu adalah segalanya. Misalnya, murid itu adalah tujuan hadirku di sekolah. Misalnya. Kabelnya, pegang kabelnya. Bu, pakai Bu. Bu. Kabelnya pegang. Coba. Halo, iya benar. Pegang. Berarti belajarnya nggak bisa sekali. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan belajar. Apa lagi? Murid. Ayo, di sekolah kita mengutamakan belajar, murid, apa lagi? Kepala sekolah nggak perlu kita utamakan? Nggak usah. Ya, kita mengutamakan murid, siswa-siswa, sama ya dengan murid ya. Tadi belajar, apalagi nih yang kita utamakan di sekolah? Disiplin. Wah, keren. Adab, etika, betul. Budaya ini apa? Adam. Budaya positif. Materi 2.2. Sopan santun. Nah, di sekolah kita mengutamakan belajar, murid, disiplin, adab, etika, sopan santun. Ada lagi? Udah, oke lanjut deh ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak kita nih di sekolah sadar akan apa? Kewajiban dan tanggung jawab. Sadar akan kewajiban dan tanggung jawab. Wah, keren banget. Ada lagi? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajiban dan tanggung jawab. Perlu ditambahin nih. Ada kewajiban, ada hak juga. Oh gitu, kewajiban dan tanggung jawab serta hak yang harus dilaksanakan gitu ya. Oke. Nah, hak yang didapatkan. Oke. Berarti kewajiban dan tanggung jawab yang dilaksanakan serta hak yang didapatkan. Ada lagi? Sadar, kalau saya boleh nambahin, belajar adalah kebutuhan siswa. Nah, boleh ditambahin muridin. Murid sadar bahwa belajar adalah kebutuhan, bukan dipaksakan. Beda ya Bu, kalau kita butuh sama dipaksa. Kalau dipaksa nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau kita butuh, semangat. Contohnya butuh semangat apa tuh? Ke BJB gitu. Ya sekolah. Karena kita butuh ya ATM ekstra turun, wih semangat ya ATM. Ya yang keempat, kita di warga di sekolah yakin untuk apa nih? Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin di sini mau ngapain gitu? Apa yang kita yakini akan tercapai atau akan kita lakukan? Apa? Memberikan ilmu, boleh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu. Mencerdaskan anak didik. Tuh Bu Aji udah mulai langsung. Oplos 5 bulan lagi mau pensiun Pak. Subhanallah, keren banget. Tadi merem padahal tuh kayaknya. Tapi langsung itu beda ya. Guru ini ya tidur mata aja doang. Ini kembang tidur. Main inspirasi ya. Ya lanjut. Apa tadi? Memberikan ilmu, mencerdaskan anak didik, saling menghormati, saling menghargai. Ya Bu ya. Harus yakin nih terjadi di sekolah kita. Kalau tidak terjadi di sekolah kita, transformasi perubahan boleh Bu Ridin. Nah, harus berubah ya Bapak Ibu ya. Berubahnya apa? Nah, positif
alhamdulillah. Berarti kita udah satu alur, satu jalan. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita dan warga di sekolah. Kita ini maksudnya guru-guru dan warga di sekolah, orang tua, siswa yang ini paham bahwa pendidikan, boleh ya saya tambahkan ya, pendidikan bisa terlaksana dengan kolaborasi bersama. Bapak Ibu, ya tambahkan, kita dan warga sekolah, orang tua paham bahwa pendidikan itu perlu kolaborasi nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kita jalan sendiri? Orang tua, kalau kata Bu Alimah, emangnya naruh kambing di kandang gitu, saya masih ingat waktu. Kalau ada orang tua yang cuek sama anaknya, mau naruh kambing aja masih dikasih makan, masih dilihat-lihat lah, ini anak ditaruh, dicuekin, dipanggil orang tuanya, enggak mau datang. Akhirnya kesel mamanya, takutnya bawa anaknya gitu, takutnya ya. Kenapa ini? Seperti yang cerdas, berakhlak mulia dan lain-lain. Kemudian, mari kalimat-kalimat rumpang yang sudah kita lengkapi ini kita simpulkan menjadi satu kata, menjadi satu kalimat yang bisa memotivasi kita bergerak, berubah menjadi lebih baik, dan anak-anak kita pun dan warga sekolah lain pun ketika membacanya termotivasi juga untuk melakukan perubahan atau gerakan. Seperti kita baca visi ya, mewujudkan anak yang berprestasi, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya. Itu ketika bacanya, wih, masya Allah, keren banget tuh. Kalau anak saya bisa jadi seperti itu, wah, hebat banget. Nah, coba sekarang dari yang tadi kita sudah gabungan, mati ya. Kalimat rumpang yang tadi sudah kita buat menjadi sebuah kalimat yang bisa menyemangati seluruh warga sekolah. Siswa, guru kalau baca jadi semangat, anak kalau baca kalimat itu jadi semangat. Nah, itulah yang menjadi sebuah visi kita, ya, harapan kita, cita-cita kita. Jadi bacanya bukan nggak mungkin itu mah, bukan kayak gitu. Tapi ketika kita bacanya, wah, insya Allah mudah-mudahan sekolah ini SD bisa menjadi tempat untuk murid-murid kita maju dan menjadi murid-murid impian. Ya baik, yuk Bu Ren, kita menyusun Bu Ren. Ayo Bu Tari, Bu Evi, kita susun kira-kira kalimat yang tepat. Nah, untuk ini apa? Ya mungkin dari kalimat yang tidak terlalu panjang, berkesan, mudah diingat, dan menjadi motivasi, itulah intinya, ya, visinya. Nah, itu dari besar. Oh iya betul Bapak, silakan Pak. Memberikan kenang-kenangan indah di akhir masa-masa perjuangan. Coba kita menyusun biar jadi, wah, ini cita-cita Bapak Zainal dulu nih terhadap murid-murid Cipayung 1. Terima kasih Bu Ferry. Oke. Ya. Yuk kita susun. Di mana diberi? Atau harus diambil kreatif dan kreatif ya. Kalau cerdas lebih kepada intelektual ya, kognitif. Kalau kreatif umum ya. Ya, mungkin lebih kepada terampilnya. Cerdas, kreatif, apa lagi nih? Berakhlak mulia. Oke, mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudaya. Prestasi hampir sama, mungkin cerdas akhirnya akan berprestasi, kreatif ujungnya berprestasi, itu harapannya ya. Pintar sama dengan cerdas, berkarakter bisa dengan berakhlak mulia ya, berbudi luhur juga. Oke. Nah, ada boleh ditambahkan ya, mewujudkan murid yang cerdas, kreatif,
kreatif, berakhlak mulia, berbudaya melalui misalnya kolaborasi warga sekolah misalnya, atau kerjasama warga sekolah. Tadi apa tuh? Lagi ya, bahwa semuanya bisa terwujud dengan adanya kolaborasi yang kerjasama. Ayo kita tambahin. Berarti udah dapat nih, mewujudkan murid yang cerdas. Boleh diketik murid ini, mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Baterainya. Apa tadi satu lagi? Dan berbudaya. Melalui ada bisa nggak melalui atau dengan misalnya atau apa yang bisa membangkitkan semangat kita? Kalau saya sih bolehnya tadi dengan kerjasama warga sekolah bisa, atau dengan disiplin positif di sekolah gitu. Karena semua ini bisa terwujud dengan adanya disiplin. Iya betul. Coba kita mau yang mana nih? Banyak pilihannya nih. Kita berdiskusi. Pak Yusuf, ayo dong, ahli bahasa kita. Ya, Bu Reni juga nih, Bu Evi, Bu Tari apa lagi? Puitis banget. Pak Cepi. Pantun ya, pantun. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Pak Cepi cukup ngeliatin aja. Ayo, Bu Peri silakan. Pak Abdul, ayo Pak Abdul. Ayo. Nanti Ya. dilihat lagi, kita ambil yang mananya nih. Apakah dengan penuh tanggung jawab? Apakah melalui disiplin positif, ataukah dengan kerjasama warga sekolah? Gimana Bu Evi? Ayo Bu Evi, mimpi Bu Evi. Mimpi tapi nanti ada upaya-upaya untuk mewujudkan mimpinya. Tuh partai itu. Kata Pak Jokowi ciri pemimpin berkerut ya. Dapat itu. Oh gak jadi. Ayo papai. Papai apa nih? Apa udah cukup itu aja? Mewujudkan. Bisa gimana Pak? Oh iya. Oh gitu. Ya kalau kita asetnya apa nih, kekuatannya apa nih kita? Bisa. Kita kekuatan kita di mana nih Bu? Disiplin udah dapat belum kita? Insya Allah. Maksudnya udah sudah bisa gitu. Ya. Ayo melalui apa kalau tadi dari Alfikri dia kayaknya sekolah di Diata biasanya ya Pak ya. Berarti dia melalui lingkungan ya. Kalau kita jauh deh Pak, nggak punya taman sama sekali ya gitu. Iya betul. Kita apa nih? Kita agamis. Nah, religius tadi udah berakhlak mulia ya, berbudaya. Melalui disiplin positif gitu. Ya satu-satu. Gimana Bapak melalui disiplin positif atau kolaborasi seluruh warga sekolah atau melalui pelaksanaan hak dan tanggung jawab? Ya, banyak pilihannya nih. Ini kayaknya ahli pemikir semua nih Pak. Daripada mikir dulu deh, tertidur lagi. Jangan ya. Ya ayo dong. Abis ini kita ke prakarsa, ke langkah. Ya, tambahin melalui atau dengan mulia berbudaya. Ayo berdiri. Kata kunci. Berlandaskan apa nih? Melalui berlandaskan dengan dasarnya kita mewujudkan ini tuh apa nih landasan kita nih? Tadi sih disiplin positif. Nah, karena kalau melalui disiplin, insya Allah ya, udah banyak contoh-contoh orang-orang yang disiplin mendapatkan kesuksesan, gitu ya. Nah, berarti melalui disiplin positif sekolah, gitu gimana? Berlandaskan nilai-nilai disiplin, boleh? Gimana? Apa mau melalui disiplin budaya?
positif sebenarnya kalau di CGP ya itu ada budaya positif. Jadi budaya positif itu semuanya, mulai dari awal anak datang, selama belajar sampai pulang itu mereka menjalankan budaya di sini bukan berarti menari, menyanyi, bukan. Tapi budaya di sini terbiasa melakukan hal-hal yang baik, seperti berkata yang sopan, menghormati guru, saling menghormati ketika diskusi, tidak mengganggu teman ketika belajar. Itu namanya budaya positif. Nah, bisa gitu. Disiplin masuk ke dalam budaya positif. Jadi budaya positif itu luas. Gimana? Iya, jadi terbiasa. Kan kita ada langkah-langkah untuk visi itu kan, misinya itu ada 3. Pertama, sosialisasi, mengenalkan visinya. Yang kedua, melaksanakan. Nah, yang ketiga, membiasakan. Nah, ini yang grade tertingginya tuh terbiasa. Nah, itu namanya membudaya. Jadi terbiasa melakukan yang baik-baik itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan di sekolah kita. Nah, nanti hasil akhirnya ini anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berbudaya. Gimana? Melalui berlandaskan budaya positif sekolah. Oke, kunci Bu Ririn. Melalui atau berlandaskan gitu ya. Berlandaskan budaya positif sekolah. Termasuk beribadah itu juga positif ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Positif di sini umum ya, karena kita sekolah negeri jadi tidak mengikat ke Islamnya saja, tapi ke ibadah yang lainnya di luar dari non muslim gitu. Makanya kita ambil kata-katanya budaya positif sekolah. Insya Allah yang baik-baik dari Islam tuh ada di sini seperti itu. Nah, oke, kita buat ini ya, mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berdaya berdasarkan budaya positif sekolah. Berarti budaya positif sekolah ini sebagai dasar kita mewujudkan anak-anak yang the best nantinya. Oke, baik, alhamdulillah. Kesimpulan sudah dapat. Nah, selanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tadi cita-cita kita kan mewujudkan murid yang cerdas, apalagi kreatif, berakhlak mulia dan berbudaya melalui atau berlandaskan budaya positif sekolah. Nah, coba lihat ke visi Bu Ririn. Nah, ini visi kita nih yang sudah berjalan 6 bulan dari bulan Juli ya. Terciptanya insan yang religius, cerdas, terampil, berprestasi dan berbudaya. Nah, kira-kira sudah sesuai atau belum dengan visi kita? Yang tadi kita bangun barusan nih, sesuai dengan harapan murid kita, dengan visi yang sudah ada di sekolah, yang sudah kita jalankan 6 bulan ini, apakah jalan sealur ataukah kontrak gitu? Ya, jalan selaras ya, sesuai ya. Insan yang religius tadi berakhlakul karimah termasuknya religius, cerdas juga ada, terampil mungkin tadi kreatif ya, dekat sama terampil, berprestasi itu hasil dari cerdas. Nah, kemudian dan berbudaya juga ada. Oke. Nah, ini yang sudah berjalan. Nah, sekarang kita buat yang sudah berdasarkan visi yang barusan kita buat. Kembali lagi Bu Ririn ke slide selanjutnya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, sekarang sikap dan perilaku murid serta guru yang mencerminkan. Nah, sikap murid, guru, kepala sekolah, orang tua, berarti warga sekolah ya, yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Ya, mana nih yang misalnya di sini dicontohkan? Misalnya kalau buat kita nih ya, kita kan pengen punya murid yang cerdas, yang kreatif, berakhlakul karimah, berbudaya, melalui budaya positif. Nah, kira-kira kita guru yang mencerminkan seperti itu, gurunya harus seperti apa? Misalnya datang tepat waktu. Nah, ada nggak hubungannya dengan visi tadi? Ada, budaya positif kan? Nah, datang tepat waktu itu buat guru dan kepala sekolah misalnya. Atau kalau kita pengen punya murid yang kreatif, cerdas, berarti kan anaknya harus happy belajarnya. Kalau anak tertekan, bisa nggak mereka menjadi anak yang terampil, cerdas? Berat Bu, karena mereka mungkin melakukannya karena terpaksa. Kalau kita nggak ada, mereka udah kembali lagi ke akhlak mereka sebelumnya gitu ya. Tapi kalau mereka senang, bahagia, nah berarti kita harus memberikan pembelajaran yang
buat anak-anak kita, gitu ya. Itu guru misalnya. Nah kalau orang tua pengen punya anak cerdas, tapi orang tuanya cuek, nggak mau dampingin, bisa nggak? Berat. Tapi kalau orang tuanya mendampingi, kalau ngajarin beda ya. Mungkin kalau ngajarin tidak semua orang tua punya kemampuan, karena mungkin basic pendidikannya beda-beda. Tapi minimal dampingin, nemenin anaknya belajar. Nah itu juga berarti untuk mewujudkan murid yang cerdas, orang tua juga harus punya peranan. Nah salah satunya tadi mendampingi anak belajar. Nah kepala sekolah, kira-kira kalau kepala sekolah apa nih yang dilakukan supaya memiliki murid yang seperti ini? Membina para guru misalnya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru tentang cara mengajar yang tepat misalnya, itu kan, atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan di sekolah yang bisa mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, gitu ya. Pak Ikem kalau dulu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita ambil dari muridnya dulu deh, Bu Ririn. Ini siapa nih? Datang tepat waktu berarti guru ya. Nah berarti tambahin Bu Ririn. Hanya guru saja atau murid? Semuanya ya, siswa dan guru. Kepala sekolah, kalau kepala sekolah mungkin fleksibel ya, kadang rapat atau lagi nih istrinya dua Pak. Yang satu di Cipayung satu, yang satu di Ratu tiga. Jadi bapak tuh memimpin 2 sekolah. Karena Cipayung memang kekurangan kepala sekolah. Jadi kadang ke istri pertama dulu, baru ke istri kedua, gitu ya Pak. Pak Luki Ope. Oh gitu biar Pak. Ya, jadi guru dan murid datang tepat waktu. Oke, yang pertama. Apalagi nih untuk mewujudkan murid sikap dan perilaku yang bagaimana? Yang bisa mewujudkan murid yang cerdas terampil. Tadi mungkin boleh beririn mengajar dengan menyenangkan. Ini buat guru nih ya. Bawa aja beririn, tambahin lagi. Guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Sebenarnya ada berdiferensiasi ya Pak. Nah, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bukan berdasarkan kemauan guru, tapi kebutuhan siswa. Karena siswa kita beda-beda. Ada yang cepat penangkapannya, ada yang lambat, ada yang sukanya audio. Kalau kita kasih lagu langsung hafal, tapi kalau suruh baca susah banget misalnya. Ada yang visual, dia senang yang bentuknya bergambar-gambar, itu beda-beda. Jadi harusnya kita ada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita belajar bareng-bareng di KKG ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya guru berikan pelajaran yang menyenangkan. Ada guru udah dapat dari 2. Kepala sekolah membina guru-guru dalam apa nih Pak? Biar anak-anak kita cerdas, berarti kan gurunya harus apa Pak? Harus cerdas dulu ya Pak ya. Kalau cerdas belakangan kan susah gitu. Nah guru-gurunya supaya cerdas, punya keterampilan yang keren dalam mengajar, kira-kira kita butuh apa? Pelatihan, pembinaan, apa pelatihan ya? Berarti kepala sekolah memfasilitasi pelatihan bagi guru-guru dalam mengembangkan pembelajaran. Wah kepanjangan ya Bu Ririn, pelan-pelan ya Bu Ririn. Kepala sekolah memberikan pelatihan, memfasilitasi aja Bu Ririn. Nanti mungkin untuk narasumber kita bisa dari guru, dari pengawas, dari kepala sekolah sendiri. Memberikan fasilitas, pelatihan kepada para guru agar memiliki kompetensi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang melek dikit IT-nya ya, saya juga baru buka dikit-dikit matanya nih, baru buka dikit ke IT-nya, tapi insya Allah mau belajar. Kompetensi dalam mengajar, boleh lah Bu Ririn ya, kompetensi dalam mengajar. Oke, boleh satu-satu dulu Pak? Boleh. Ya, selanjutnya untuk murid supaya cerdas, kreatif, berbudaya, berakhlak mulia, kita perlu kita apain nih Bu anak kita? Kita mau bagaimana kan nih supaya tumbuh kecerdasannya, kreativitasnya, akhlaknya baik. Nah, apa yang kita lakukan untuk murid kita? Ayo.
Ibu Bibi mau punya murid pinter nggak? Mau, dia harus diapain? Dia pinter, bimbing. Nah, dibimbing, terus diajarin. Apa? Dididik. Dengan apa? Dengan bagaimana? Kesabaran. Nah, sesuai dengan tadi Bapak katakan, kodrat zaman dan kodrat alam. Jangan anak kita yang udah melek teknologi, kita suruh misalnya nyari info misalnya tentang kerangka manusia. Mungkin kalau dia nyari ke perpustakaan, dia agak jenuh. Tapi kalau dia buka HP-nya, kerangka manusia, senang nggak mereka Bu? Senang. Nah itu berarti kita pembelajarannya kodrat zaman. Karena memang zamannya sekarang teknologi, bukan lagi zamannya tradisional gitu, berarti seperti itu. Alam sekitar kita, ya kita nggak mungkin anak di daerah pegunungan kita ajarkan untuk bagaimana menghadapi gurun pasir. Nggak perlu. Kenapa? Di pegunungan nggak ada badai gurun. Ngapain juga kita ajarkan itu? Nah untuk di pegunungan apa kita ajarkannya? Bercocok tanam, karena sesuai dengan alamnya. Nah itulah pembelajaran yang menurut KHD itu harusnya seperti itu. Nah saya juga termasuk orang yang muda tapi berpikirannya tua. Nah, kenapa? Karena saya juga kurang melek sama teknologi. Makanya anak saya udah 100, saya masih 50. Jadi saya agak keteteran nih. Bahkan kalau di HP ini kemana ya? Nah ini kemana? Oh mereka sini bu. Wah langsung. Oh pinter-pinter ya. Nah berarti saya juga termasuk yang lambat nih merespon anak dalam perkembangan teknologi. Nah sedangkan kita guru mau tidak mau, suka tidak suka, mempersiapkan diri untuk itu. Karena memang zamannya beda. Zaman kita 20 tahun yang lalu dengan anak kita yang saat ini udah beda banget. Jangankan 20 tahun ya Bapak Ibu, 5 tahun, 3 tahun aja perkembangannya udah luar biasa. Bahkan ilmu pengetahuan banyak mengalami perkembangan. Dulu yang planet katanya 10 ya, sekarang jadi 9. Itu kan ada perkembangan, ada perubahan. Ya baik, muridnya jadi kembali lagi. Yang muridnya tadi mana? Supaya mereka cerdas, terampil. Murid. Ayo keluar dong keluar. Muridnya yang apakah muridnya yang harus yang disiplin, yang sopan, yang menuruti apa kata gurunya misalnya, nurut aja disuruh apa tuh ngikutin aja misalnya, apakah yang seperti itu gitu ya. Nah kalau yang berakhlakul karimah berarti muridnya kita harapkan bagaimana? Yang 5S Bu apa? Senyum, salam, sapa, sopan. Ada di mana itu? Di berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Berarti di sana murid menerapkan 5S bisa. Ya boleh berdiri. Ini yang berakhlakul karimahnya nih. Murid menerapkan 5S. Ini yang berakhlak mulianya. Kalau yang murid supaya cerdasnya apa? Supaya murid cerdas gitu. Gimana ya? Biar murid kita pinter gitu Pak. Yang seperti apa? Terampil. Ayo dibikin kalimat gitu, jangan kata. Di luar kata musuhnya. Nah, murid menerapkan 5S. Insya Allah akhlak mulia terlaksana di sekolah kita. Murid belajar dengan penuh kesungguhan bisa nggak? Bisa. Oleh Ibu Dirin tambahin. Belajar dengan penuh kesungguhan. Boleh? Nah, tambah lagi murid mampu berkolaborasi dalam pembelajaran, berbagi, bertanya, ya kan? Nah, oke, udah cukup ya. Nanti kita tambahkan lagi. Oke, alhamdulillah prakarsanya perlu ditambah lagi atau bagaimana Pak? Oke, ditambahkan lagi ya. Baik, siap. Lanjut ke slide berikutnya Bu Ririn. Nah, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai. Nah, tadi kan sikap kita nih ya Bapak Ibu ya, perilaku kita yang bisa mewujudkan visi kita dapat terlaksana. Nah, sekarang kira-kira bentuk kegiatannya apa nih?
Misalnya tadi yang guru datang tepat waktu, apalagi pembelajaran menyenangkan ya. Ya. Nah, kira-kira apa kegiatan yang mau kita lakukan supaya guru datang tepat waktu dan juga misalnya ya reward, tapi udah nggak boleh sebenarnya. Reward atau hukuman misalnya itu sebenarnya udah dijauhin sih ya, tentang misalnya atau ada penghargaan guru yang selalu datang tepat waktu misalnya, bisa kan buat menyemangati ya. Atau tadi yang pelatihan workshop pada bulan apa, nah itu jadi langkah nyatanya gitu. Jadi bukan cuma iya kita pengen ini tapi nggak ada langkah nyata, tapi kita di inisiatif ini langkahnya udah nyata. Apa yang mau kita buat supaya murid kita tuh bisa terwujud murid yang cerdas. Nah tadi tepat waktu, membuat absen misalnya, absen manual, itu kan sebagai langkah nyata kehadiran guru ya, ketahuan ya gitu. Atau absen ini pinjer ya Bu Ririn ya. Nah itu langkah nyata inisiatif untuk mencapai tadi guru datang tepat waktu misalnya. Atau yang tadi pembelajaran menyenangkan, yang murid menjadi senang dalam belajar tadi adanya workshop. Boleh Bu Ririn kita tulis saja. Kalau datang tepat waktu, boleh tadi Bu kita pinjam atau KMOB. Nah, ya KMOB kan juga itu sebagai bukti kalau kita disiplin ya. Karena tercatat dalam KMOB, datang jam berapa, pulang jam berapa itu tercatat. Yang satu mengisi KMOB, boleh Bu Ririn. Yang kedua, kegiatan workshop pada bulan Juli biasanya ya, kegiatan workshop pada bulan Juli. Atau yang KKG ya Bapak Ibu ya. Nah di situ benar-benar kita bisa menggali potensi kita untuk berbagi dengan teman-teman. KKG setiap hari Sabtu, boleh Bu Rini ditambahkan biar lebih jelas. Setiap hari Sabtu. Kalau 5S kegiatannya apa? Membiasakan ya, setiap hari. Oke, menyambut siswa setiap hari. Menyambut siswa setiap hari itu kan bagian dari salam, senyum, sopan. 5-5-nya udah masuk tuh ketika menyambut siswa setiap hari. Atau bisa juga tadi kemarin yang rencana Bapak Kepala Sekolah bergilir ya Pak, piket bisa yang siang sesekali bisa hadir di pagi hari. Oke, kalau yang berakhlakul karimah tadi, apa kira-kira langkahnya? Mengadakan apa? Pesantren kilat? Ada pembinaan di sana? Bisa? Bisa nggak Pak Adam? Bisa, oke boleh, boleh. Oke, ya, alhamdulillah mungkin pas jam 3 Pak. Ya, mungkin ini ya harapan-harapan Bu ketika membuat visi ini, pengen tahu nih refleksi dikit ya, boleh refleksi ya, boleh semuanya boleh mencurahkan isi hatinya. Gimana perasaannya kita ketika kita punya harapan atau keinginan murid kita yang begini dan begitu? Coba apa yang dirasakan di hati? Boleh ada yang mau mewakili 2-3 orang? Coba kan tadi kita bikin visi-visi ya, murid pengen begini-begini. Itu yang kita rasakan apa tuh di hati? Siapa? Ibu ada perwakilan. Kita refleksi ya. Yang dirasakan yang jelas kita punya impian intinya untuk sekolah kita ini mau dibawa kemana, seperti apa siswa-siswa ini kita ketika kita memberikan sebuah pembelajaran ataupun melalui kegiatan apapun yang kita adakan di sekolah, kita mampu mewujudkan visi sekolah sehingga sekolah kita tentunya pasti menjadi maju, yang diharapkan berbudaya ya, dan itu menjadi nilai lebih buat sekolah kita. Walaupun kita sekolah negeri, kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih.
lihat murid kita yang nggak bisa baca ya Bu ya, yang nggak bisa ngitung gitu, yang diajarin ngitung perkalian susahnya minta ampun gitu ya. Enggak, cuma kita lihat insya Allah dia akan berhasil. Mungkin dengan sesuai dengan kemampuannya. Kita nggak pernah tahu Allah membawa kemana murid-murid kita. Tapi dengan kita punya harapan itu akan dicatat, ya, akan menjadi catatan tersendiri para malaikat. Wah, misalnya Bu Haji Nunung harapannya seperti itu, walaupun mungkin udah mau pensiun tapi harapannya tinggi. Oh, saya pengen punya anak. Karena kita nggak pernah tahu Bu, siapa yang akan menggandeng kita ke surganya Allah. Saya kalau udah kayak gitu udah pengen nangis aja gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu ya Bu, bisa anak kandung kita, bisa suami kita, bisa juga ternyata murid kita. Ketika dia mungkin seorang hafizah boleh memberikan 70 kepada mahkota kepada orang-orang yang dia sukai, itu disebut alimah. Hah? Saya gitu ya. Ternyata berkesan banget anak itu dulu ketika hidupnya di kelas 1, memberikan motivasi semangat. Kita nggak pernah tahu. Ya itu, mudah-mudahan nih salah satu yang menuntun kita mengajar. Sekarang kita menuntun mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun siswa dengan dengan kemampuannya menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, mungkin suatu saat akan terbalik ya. Kalau bahasa kita mah sesuai amal perbuatan gitu kan, nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Walaupun itu masih dipertanyakan gitu ya. Tapi itu akan terbalik kepada kita. Nah, sekarang saya pernah apa nih kesannya, perasaannya ketika tadi membuat visi untuk anak-anak kita. Silakan. Kabar. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tetap mengedepankan adab daripada ilmunya. Begitu. Karena saya sedih sering Baper. enggak, karena sering dengar berita Bu Rohma di sekolah-sekolah itu sekarang sering terjadi bullying gitu kan ya, banyak. Jadi itu yang saya harapkan dari murid-murid Cipayung 1 seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Token bunyi. Beras habis. Token bunyi. Gas habis. Ya salah ya. Dari saya sebagai berharap anak didik kita tidak hanya cerdas tetapi juga berperilaku religius ya, untuk pembiasaan tiap hari di sekolah ataupun di rumah juga untuk membiasakan sholat 5 waktu, dan itu sekarang saya upayakan agar anak-anak itu rajin sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban dia sebagai umat manusia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saya seperti melihat teman-teman baru, benar deh. Wah, Masya Allah, ternyata teman-teman saya itu keren-keren semua ya, hebat-hebat semua gitu ya. Jadi semakin bersemangat. Ternyata di balik dianya Pak Saul punya harapan. Di balik Bu Pipi yang bercandanya, Masya Allah, kita sampai tinggal itu ternyata Masya Allah. Ya ada Bu Epi tadi, saya yakin teman-teman yang lain pasti hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kita semua. Ya, ketika salah satu kebutuhan manusia mendapatkan kebahagiaan terpenuhi, maka memudahkan dia melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Tapi kalau kebutuhan yang kurang terpenuhi, itu pasti maaf ya, buru-buru kita bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain. Buat diri sendiri aja kita masih berat, masih susah gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah Pak. Selamat ya Pak, punya guru-guru keren-keren, hebat-hebat ya. Ternyata ini menjadi 1 jam yang tadinya saya pikir akan lama sekali, ternyata sangat cepat dan alhamdulillah datang juga waktu asal. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak rekan-rekan saya, rekan-rekan kami, guru SD Cipayung 1, Pak Luki.
pendampingannya Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.